besar di dalam hidup kita, amin. Kasih tos ke kanan kirinya, katakan Allah kita besar. Allah kita besar untuk aku dan untuk hidup kalian semua. Mari teman-teman kita mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita berjalan selangkah demi selangkah tanpa lelah karena kita berjalan di dalam Tuhan kita. Amin. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pundak. karena Dia yang bekerja. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan semua musuh gemetar. Oh, semua musuh gemetar. Oh, Katakan Yesus Tuhan, Kau yang bekerja. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu di dalamku. Oh, 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 oh. Imanku tak perlu besar, Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. katakan sekali lagi, katakan semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Katakan Yesus. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu. Katakan lagi, Yesus. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuat. Dan sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Sebab Tuhan ada di sisi kita. Untuk apa kita takut? Sebab Dia adalah kekuatan kita. Amin. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Mari katakan bila Kau di sisiku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisi kami, Bapa. Pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Dan bila Kau Pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi. Dan sekarang apa? Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Katakan Yesus.
buat Tuhan kita yang besar. Kita dalam posisi berdiri masing. Kita siapin hati kita. Mau nyembah Tuhan. Teman-teman, hari ini kita belajar satu lagu baru ya. Kita ikutin sama-sama liriknya. Lagu ini menyatakan tentang penyerahan kita sepenuhnya kepada Tuhan yang jadi sumber kekuatan kita. Boleh teman-teman siapin hati untuk menyembah Tuhan. Kekuatan di hidupku ada hanya padamu, tak pernah terganti, selalu menyertai. Harapanku padamu akan kasih setiamu, tak pernah tinggalkan aku sendirian. Kau segalanya bagiku, ku perlu kau dalam setiap langkahku, tak mau berjalan tanpamu, Yesus Engkau. Kekuatanku, Kau kekuatan kami. Angkat kami sama-sama ya. Kekuatan di hidupku ada hanya padamu, tak pernah tergantikan Tuhan, tak pernah terganti, selalu menyertai. Sebab harapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Harapanku padamu akan kasih setiamu, tak pernah tinggalkan aku sendirian. Yesus, Kau segalanya bagiku, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, tak mau berjalan tanpamu, Yesus Engkau. Katakan Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, tak mau berjalan tanpamu, Yesus Engkau. Kekuatanku. Mari ambil waktu teduh sejenak. Teman-teman boleh sambil tutup mata. Mungkin boleh sambil taruh tangannya di dada. Kita mau menyembah Tuhan kita yang besar. Kita mau bersatu hati, fokuskan pikiran kita untuk memuji Tuhan kita yang besar, yang jadi sumber kekuatan di dalam setiap hidup kita. Sebab semua harapan dan impian kita ada di dalam Tuhan. Sebab Dia yang terlebih tahu apa yang kita butuhkan. Dia yang terlebih tahu rencana yang terindah untuk setiap hidup kita. Walaupun kita saat ini mungkin gak mengerti, tapi dengan iman kita mau bersyukur kepadanya. Sebab Dia Allah yang baik. Mari teman-teman, boleh angkat suaramu dengan kata-kata yang sederhana, dengan nada yang sederhana, naikkan pujian syukurmu kepada Tuhan.
segalanya. Angkat suaramu. Bagi ku perlu kau. Ku perlu kau di dalam setiap langkahku. Tak mau berjalan tanpamu, Yesus Engkau. Katakan kau segalanya. Kau segalanya bagiku, ku perlu kau di dalam setiap langkahku. Tak mau berjalan tanpamu, Yesus Engkau. Halo Impact Youngsters, senang banget kita bisa ketemu kembali di kesempatan kali ini. Dan di bulan ini kita masih akan membahas tentang iman. Nah, tema pada saat ini yang aku mau bagikan buat teman-teman semua tentang faith and gratitude. Tentang iman dan rasa syukur. Iman dan rasa syukur itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Dan ucapan syukur merupakan bentuk kita terima kasih kepada Tuhan atas setiap kehidupan, penyertaan, kebaikan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Baik di sekolah kita, mungkin dalam keluarga kita, atau mungkin dalam pekerjaan kita, atau mungkin dalam kuliah kita. Nah, saat ini kita akan sama-sama baca dari Kolose 2 ayat yang ke-6 dan ke-7. Kolose 2 ayat 6 dan ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Kolose. Dan Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah. Di 2 ayat ini ada kata 4 hendaklah. Yang pertama, hendaklah hidupmu tetap di dalam Tuhan. Kedua, hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas Tuhan. Dan ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan keempat, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau ada kata hendak atau ada kata harusnya, karena itu berarti itu adalah lanjutan dari kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya yaitu di ayat yang ke-6, di kalimat pertama ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Surat Paulus kepada Kolose sama seperti juga ditujukan kepada kita. Setiap kita tidak melihat usia berapa kita. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini adalah milik Kristus. Kita disebut sebagai murid Kristus. Kita disebut sebagai pengikut Kristus. Menjadi seorang murid Kristus, menjadi seorang yang percaya tidak pernah dilihat ditentukan mulai dari usia berapa. Itu adalah karya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Tidak melihat apakah teman-teman semua mungkin sekarang masih di bangku SD, atau mungkin di bangku SMP, atau mungkin sudah di bangku kuliah. Titik pertemuan pertama kita dengan Tuhan itu masing-masing itu merupakan perjalanan dari hidup kita masing-masing. Tapi kita harus memastikan, Paulus mengingatkan, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya, nah kita akan sama-sama pelajari 4 poin yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita, itu artinya begini, kita sedang mengizinkan Yesus, kita menyetujui Yesus untuk hidup, untuk tinggal di dalam diri kita. Kita mengizinkan Yesus untuk berkuasa dalam kehidupan kita. Sama seperti kalau teman-teman ketika mungkin di weekend atau mungkin di hari libur, ketika kita atau mungkin di hari-hari sekolah kita ada kegiatan belajar kelompok, atau mungkin kalau di hari libur kita mau pergi dengan teman-teman, atau mungkin mau kumpul
bersama teman-teman di salah satu rumah atau mungkin di rumah kita. Nah, ketika mereka datang ke rumah kita, mereka bertamu ke rumah kita mengizinkan mereka untuk masuk ke rumah kita. Kita mengizinkan untuk mereka bergabung masuk dalam rumah kita. Artinya kita menyetujui kehadiran mereka. Artinya kita menerima kehadiran mereka di dalam rumah kita. Nah, demikian juga dengan Yesus dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita mengatakan, Tuhan, ini aku manusia yang berdosa, ini aku anak yang berdosa. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sedang mengizinkan Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita. Kita sedang mengizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya untuk kita setiap kita menerima keselamatan. Keselamatan, terima kasih karunia Tuhan. Dan juga keputusan kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ketika kita mengizinkan Dia masuk dalam hidup kita sedang secara tidak langsung ketika Yesus masuk, Dia bukan hanya sebagai tamu dalam kehidupan kita, tapi Dia sedang kita izinkan untuk menjadi Tuhan dalam hidup kita, untuk menjadi penguasa dalam kehidupan kita, untuk menjadi sahabat kita, untuk menjadi Bapa dalam kehidupan kita, untuk menjadi penolong dalam kehidupan kita. Dan yang terutama kita mengizinkan Dia untuk menjadi orang raja yang berdaulat dalam kehidupan kita. Pastikan bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan jadikan Dia sebagai tamu dalam kehidupan kita, tapi izinkan Dia menjadi raja dalam kehidupan kita, yang memerintah dalam kehidupan kita, yang berkuasa dalam kehidupan kita, yang sanggup mengubah dalam setiap kehidupan kita. Tidak peduli berapa usiamu, tidak peduli sedang berada di kelas berapa atau sedang di dalam jenjang karir yang seperti apa. Kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, pastikan Dia mengubah setiap kehidupan kita. Kita akan pelajari yang pertama, ketika kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita, seharusnya yang pertama kita pelajari, hidup di dalam Dia, hidup di dalam Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, hidup di dalam Dia ini dikatakan ini, hidup bersatu dengan Kristus. Artinya hidup bersatu dengan Kristus itu kita bukan lagi menjadi orang yang lain bagi Tuhan. Tapi kita mau hidup di dalam Dia, kita hidup dikuasai oleh Kristus. Sama seperti kita kalau memiliki orang tua kita, ketika mereka belum menikah, mereka menjadi dua pribadi yang sendiri-sendiri. Tapi ketika mereka menikah, di hadapan Tuhan, mereka itu menjadi satu daging, mereka menjadi satu kesatuan. Sebagai pasangan suami dan istri. Pasangan suami dan istri menjadi gambaran setiap kita dengan Tuhan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat, kita ini menyatu dengan Dia. Artinya menyatu begini, kemana kita pergi, Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan demikian juga ketika Tuhan menuntun kita, seharusnya kita juga taat. Kita juga belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Memberi diri hidup di dalam Tuhan itu seperti tindakan iman atau deklarasi kita, mengizinkan hidup kita untuk dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kita belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat, kita ini ada di bawah hukum dosa. Kita ini menjadi hamba dosa. Kecenderungan hati kita, kecenderungan diri kita, kecenderungan pemikiran kita, yang penting menguntungkan buat kita. Kita berteman, melihat dia nguntungin nggak buat aku. Kita mau pergi ke sana, kita mau berbuat baik, mungkin mau nolong seseorang, mau nolongin ini, aku dapat keuntungan apa nih ketika aku nolongin orang? Ada pamrih dalam diri kita. Ada kebutuhan untuk pengakuan diri yang kita harapkan terjadi ketika kita melakukan sesuatu. Nah, tetapi ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bukan lagi hidup sebagai hamba dosa, tapi kita hidup sebagai hamba kebenaran. Kita hidup lagi bukan lagi untuk kepentingan diri kita, tapi kita hidup untuk kepentingan Tuhan. Artinya ketika kita menolong orang, yang kita harapkan bukan timbal balik, tapi yang kita harapkan dia bisa menerima Kristus. Yang kita harapkan mereka bisa merasakan kasih Tuhan yang juga kita rasakan. Kita harapkan mereka juga mengalami, mereka juga bisa merasakan sayang, mereka bisa merasakan kehangatan dari yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita bagikan kepada orang lain.
hidup di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa terus menjaga hidup di dalam Kristus? Yaitu kita harus menjaga persekutuan dengan Tuhan. Menjaga persekutuan itu gimana sih? Mari kita bangun dalam setiap kehidupan kita memiliki waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Baik itu mungkin ketika kita bangun tidur, kita memiliki waktu, kita berdoa kepada Tuhan. Kita memberikan waktu kita untuk mulai membaca firman Tuhan. Mungkin dalam sehari kita belajar untuk membaca dalam satu pasal. Kita memberikan waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Untuk menjaga supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan. Kita menjaga hidup kita untuk terus dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi yang pertama yang Paulus ingatkan kepada jemaat Kolose, ingatlah ketika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka harusnya kamu harus tinggal di dalam Dia. Harusnya kamu manunggal bersama Tuhan. Harusnya Kristus yang berkuasa dalam hidupmu. Makanya Paulus ngomong gini di salah satu suratnya kepada jemaat Galatia, aku hidup bukan aku lagi, Kristus yang hidup di dalamku. Ini harusnya menjadi sikap hati kita buat setiap kita, tidak melihat berapa usia teman-teman semua. Tapi ketika kita sadar bahwa kita adalah manusia berdosa dan Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita belajar untuk mengizinkan Tuhan menjadi penguasa dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Kolose, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Tindakan kedua setelah kita hidup di dalam Tuhan, yang Paulus ingatkan kepada jemaat Kolose, kamu gak cuma hidup di dalam Tuhan, tapi kamu juga harus berakar di dalam Tuhan. Berakar itu, kalau teman-teman waktu kita di masa-masa sekolah, di SMP atau di SMA, saya masih ingat saya dulu ketika dan di pelajaran biologi dan sepertinya sampai sekarang masih ada, kita membuat praktikum yaitu menanam kacang hijau. Jadi ada gelas cup, terus kemudian dikasih kapas dibasahi dengan air beberapa 3-4 lembar, terus kemudian kita taruh biji kacang hijau di situ. Kita akan lihat 2-3 hari dia akan mulai bertumbuh, dia mulai mengeluarkan tunasnya. Kemudian beberapa hari berikutnya dia akan mengeluarkan akarnya. Sampai kurang lebih sekitar 1 minggu hingga 10 hari, kacang hijau ini yang sudah bertunas, dia akan menjadi kecambah dan akhirnya dia mati. Nah, dia bisa bertumbuh karena apa? Karena ada air, karena ada habitatnya dia untuk dia bisa bertumbuh dan dia mulai mengeluarkan akar. Mengeluarkan akar dan dia akhirnya bisa mengeluarkan tunas untuk bertumbuh ke atas. Tetapi masalahnya karena dia ditanamnya di atas kapas, bukan di atas tanah, bukan ditanam di dalam tanah habitat aslinya, akhirnya dia hanya bertahan beberapa hari saja. Dan akhirnya benih ini yang tumbuh menjadi kecambah ini dia akhirnya mati. Nah, yang Tuhan inginkan kita juga berakar di dalam Tuhan. Kita memiliki kekuatan untuk kita bertumbuh di dalam iman kita. Pertumbuhan sebuah pohon akan bertumbuh menjadi kuat kalau dia juga memiliki akar yang kuat. Yesus memberikan contoh di kitab Matius dan kitab Injil yang lain tentang benih firman Tuhan. Seorang penabur benih yang menaburkan benih. Salah satunya benih ini jatuh di tanah yang berbatu. Benih yang jatuh di tanah berbatu, Yesus katakan dia juga mengalami pertumbuhan. Tapi karena tanahnya tipis, sehingga akarnya tidak panjang, akarnya tidak kuat, dia hanya bertumbuh sebentar dan ketika kena panas matahari, ketika kena angin, tanaman ini langsung mati. Benih yang baru bertumbuh ini langsung mati. Nah, demikian juga seperti kita, ketika kita tidak berakar kuat di dalam Tuhan, kita akan mudah goyah, kita akan mudah terbawa dengan pergaulan yang tidak baik, kita akan mudah terbawa dengan filosofi-filosofi dunia yang sepertinya positif, yang sepertinya baik, tapi sebenarnya sedang menyeret kita untuk masuk menjadi orang-orang yang self-center, menjadi orang-orang yang ego,
Menjadi orang-orang yang berpikir ketika kita berhasil, itu karena kekuatan kita. Ketika kita sukses, ketika kita mendapatkan karir yang bagus, itu karena ada kepintaran kita, atau mungkin karena kita memiliki koneksi orang dalam. Padahal semua keberhasilan kita, itu kalau tidak dikasih karunia Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Setiap apa yang kita bangun berdasarkan kemampuan kita, berdasarkan kepintaran kita, tidak akan bertahan lama. Karena apa? Karena tujuannya untuk ego kita, tujuannya untuk pengakuan diri kita. Sedangkan yang Tuhan mau ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segala kesuksesan kita, segala keberhasilan kita, segala kemenangan yang kita capai, itu adalah berkat Tuhan, dan itu semakin membuat kita semakin percaya kepada Tuhan, membuat kita justru semakin mengandalkan Tuhan. Hidup berakar kuat itu akan membuat kita juga bertumbuh ke atas menjadi sebuah tanaman yang kuat ketika angin datang, ketika panas terik datang, ketika bahkan mungkin musim kemarau yang cukup panjang, ketika akar itu di dalam menemukan sumber mineral, walaupun mungkin tanah di atasnya kering, dia akan terus bertumbuh. Dia menjadi seorang pribadi yang kuat. Ketika kita berakar di dalam Kristus, ketika kita berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, sebesar apapun tantangan yang kita alami, sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita akan tetap bisa kuat menghadapi setiap masalah tersebut. Karena kita melihat Kristus itu bukan sebagai seorang pemberi berkat, bukan sebagai pribadi yang menyembuhkan kita mungkin, bukan hanya sekedar pribadi yang memberikan karir buat kita, tapi kita melihat dia sebagai Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Makanya kita bisa kuat dalam menghadapi setiap masalah kehidupan kita. Dan kemudian diingatkan hidup berakar dan dibangun di atas dia. Iman itu harus dibangun di atas dasar yang benar. Sebuah bangunan yang besar, sebelum bangunan ini dibangun ke atas, para tim pembangun atau kontraktor dia pasti akan membangun pondasinya dulu. Sebuah pondasi yang disiapkan untuk bangunan pasti akan dihitung. Bangunan ini untuk berapa lantai. Maka dia akan menyiapkan dasarnya, dia akan menyiapkan pondasinya. Ketika bangunan hanya 2 lantai, pondasinya pasti akan berbeda dengan bangunan 5 lantai. Bangunan 5 lantai pasti akan berbeda dengan bangunan 10 lantai. Bangunan 10 lantai pondasinya juga pasti akan berbeda dengan bangunan yang lebih tinggi, mungkin seperti apartemen atau mungkin dengan hotel berbintang yang tinggi. Sebuah pondasi, kekuatan pondasi itu akan menentukan kekuatan bangunan tumbuh ke atas. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita. Iman itu harus dibangun di atas dasar yang benar. Apa sih dasar yang benar untuk iman kekristenan? Dasar yang benar bagi kekristenan yaitu hidup lama kita itu telah mati dikuburkan bersama Kristus, dan setiap kita dibangkitkan menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Hidup lama kita yang dulunya adalah hamba dosa. Hidup lama kita yang dulunya bagaimana memikirkan yang self-center, yang ego. Sebisa mungkin segala keuntungan buat kita menolong dengan pamrih. Kita hanya memikirkan kepentingan diri kita atau kepentingan keluarga kita atau mungkin kepentingan golongan kita. Ketika kita menerima Kristus, kita ini sedang dibangkitkan menjadi manusia yang baru. Menjadi manusia yang hidup di bawah hukum kebenaran. Menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dasar ini yang harus menjadi pondasi dari iman kita. Bahwa ketika kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, tindakan apa yang kita perbuat, keputusan apa yang kita perbuat, itu bukan untuk keuntungan kita pribadi, tapi adalah bagaimana memberitakan kebaikan Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita. Tanpa pondasi yang kuat, iman kita bisa-bisa bertumbuh ke arah yang salah. Ketika kita melihat Yesus bukan sebagai raja, tapi sebagai pemberi berkat, kita hanya mencari berkat-berkatnya saja. Ketika jawaban doa nggak datang, ketika kita menghadapi masalah dan ternyata apa yang kita doakan
nggak kunjung datang, bisa jadi iman kita goyah. Dan kita mulai berpikir, sepertinya Tuhan sudah nggak cinta aku lagi, sepertinya Tuhan sudah nggak sayang aku lagi. Dan mungkin kita justru mempertanyakan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal dasar yang terutama yang harusnya menjadi dasar iman kita, yaitu adalah keselamatan kekal yang Tuhan sudah berikan. Lewat mana? Lewat karya salib, lewat kematian Dia di atas kayu salib, yang menebus setiap kita, yang membangkitkan kita menjadi manusia yang baru. Tidak peduli mungkin jawaban doa kita belum datang, tidak peduli mungkin masalah kita belum selesai, tidak peduli apakah mungkin kita ada di dalam keluarga yang tidak baik, tidak peduli apakah mungkin kita sedang ada dalam masalah kesehatan atau mungkin dalam masalah keuangan kita. Kita tetap melihat Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita. Kita melihat Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Mari kita terus bangun iman kita di dalam dasar yang benar, yaitu di atas dasar kayu salib, di atas dasar pengorbanan Kristus. Dan kemudian setelah kita tinggal di dalam Tuhan, kemudian kita berakar dan kita dibangun dengan dasar yang kuat. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose, hendaklah bertambah teguh dalam iman yang diajarkan. Bertambah itu berarti ada progres, ada kemajuan, ada proses waktu yang terjadi sehingga akhirnya bertambah ke arah yang lebih baik. Tidak ada yang dikatakan bertambah ke arah yang lebih buruk. Bertambah itu pasti akan naik ke atas, bertambah itu menjadi sesuatu pribadi yang lebih baik. Termasuk dalam perjalanan iman kita. Harusnya setiap perjalanan iman kita kepada Tuhan, perjalanan kita dengan Tuhan, itu akan membuat iman kita semakin kuat kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong mungkin dalam ujian kita yang lalu, kalau Tuhan sudah menolong dalam keluarga kita, dalam pergumulan keluarga kita sebelumnya, ketika ada masalah datang kita juga akan percaya Tuhan juga pasti akan menolong setiap kehidupan kita. Pertanyaannya, kalau Tuhan tidak menolong, kalau ternyata apa yang kita doakan tidak terjadi, kalau apa yang kita harapkan tidak terjadi, bagaimana respon kita? Harusnya perjalanan iman kita ketika kita menerima pertolongan Tuhan, ketika kita menikmati penyertaan Tuhan, ketika kita menikmati berkat-berkat dari Tuhan, ketika kita sukses dalam sekolah kita, ketika kita ujian kita berhasil, ketika kita mungkin mengikuti sebuah kompetisi dan kita berdoa dan Tuhan memberikan keberhasilan buat kita. Harusnya ketika ada masalah berikutnya datang dan sepertinya hasil yang kita harapkan tidak sesuai dengan harapan kita, itu tidak menggoyahkan iman kita. Karena kita tahu bahwa keberhasilan ini berkat dari Tuhan. Dan kalau kita bisa mengikuti sebuah kompetisi mungkin, atau mungkin kita sedang mengalami sebuah masalah yang baru, bukan tentang kesuksesan atau hasil akhirnya yang kita harapkan, tapi justru yang harusnya menguatkan kita, bagaimana Tuhan menyertai kita dalam menjalani proses kehidupan kita. Percayalah setiap proses kehidupan kita mungkin tidak berakhir sesuai dengan hati yang kita harapkan, sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, ketika kita terus semakin teguh iman kepada Tuhan, kita justru akan melihat setiap masalah yang ada. Itu bukan hanya sekedar tentang berkat, bukan hanya sekedar tentang kemenangan, bukan hanya sekedar tentang keberhasilan. Tapi setiap masalah yang ada, itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang dewasa, menjadi orang-orang yang semakin mengandalkan Tuhan, menjadi orang-orang yang semakin bijaksana dalam menjalani setiap kehidupan kita. Ketika mungkin kita dalam sekolah kita ketemu dengan teman-teman yang menyebalkan mungkin, atau mungkin bertemu dengan teman-teman yang suka membuli kita. Mungkin kita berdoa dan Tuhan menolong kita, Tuhan mempertemukan kita dengan teman yang baik. Tapi ada kalanya ketika kita bertemu kembali dengan orang-orang yang dalam sebuah lingkup yang baru, dan kemudian kita menemukan orang-orang yang mungkin sejenis atau sekarakter, yang suka ngecengin orang, yang suka membuli orang, yang berusaha untuk mendapat pengakuan dari teman-temannya. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, mungkin pertolongan yang Tuhan berikan bukan lagi memberikan teman yang baru atau teman yang baik buat kita. Tapi mungkin Tuhan izinkan untuk kita bertemu dengan dia untuk mengasah karakter kita.
Mungkin Tuhan mengizinkan kita untuk bertemu dengan mereka untuk kita mulai mendoakan dia. Mungkin Tuhan izinkan untuk kita bertemu dengan dia, bagaimana kita bisa mengasihi dia, dan justru lewat hidup kita. Orang yang dulunya suka ngebully, teman yang dulu sukanya ngecengin orang, teman yang dulu sukanya ngeselin, yang mungkin suka bahkan membuli secara fisik. Ketika bertemu dengan kita, bisa jadi justru Tuhan mau pakai kita untuk anak tersebut atau untuk teman kita tersebut mengalami kasih Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi kalau kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, kita akan tetap melihat bahwa setiap kejadian dalam kehidupan kita itu selalu mendatangkan kebaikan buat kita, dan yang terutama selalu memuliakan nama Tuhan. Selalu membawa pertobatan, selalu membawa kebaikan bagi orang lain. Dan yang terakhir, yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Kolose, ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hendaklah hatimu melimpah dengan rasa syukur, melimpah dengan ucapan syukur. Dasar ucapan syukur kita dalam setiap kehidupan kita bukan tentang bukan tentang kesehatan, bukan tentang kehidupan yang baik-baik saja, tapi harusnya yang menjadi dasar ucapan syukur kita karena kita telah menerima karunia keselamatan. Kenapa dasar ucapan syukur kita harus berdasarkan karunia keselamatan? Karena itu hal yang terpenting dalam setiap kehidupan manusia. Yesus rela datang ke dunia untuk menebus setiap kita supaya kita diperdamaikan dengan Bapa, supaya kita tidak mengalami hukuman kekal, supaya kita menerima keselamatan yang kekal. Kalau rasa ucapan syukur kita didasarkan oleh keadaan hati kita atau mungkin keadaan sekitar kita yang sedang baik-baik saja, ketika musim berubah, ketika ada masalah datang, ketika ada tantangan datang mungkin di karir kita, di pekerjaan kita, atau mungkin dari keluarga kita, bisa jadi ucapan syukur kita berubah menjadi keluhan. Ucapan syukur kita menjadi penggerutuan. Ucapan syukur kita berubah menjadi bersungut-sungut. Tapi kalau ucapan syukur kita didasarkan oleh karena Tuhan yang telah baik buat kita, ucapan syukur kita didasarkan oleh karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka baik atau tidak kondisi kita, diberkati atau tidak diberkati, dalam kondisi sehat atau dalam kondisi sakit, dalam kondisi berkelimpahan atau mungkin dalam kondisi berkekurangan, kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Ucapan syukur kita adalah bentuk dari iman kita kepada Tuhan. Mengucap syukur adalah cara kita menikmati setiap anugerah, setiap kebaikan, setiap berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Orang yang tidak pernah mengucap syukur, hidupnya pasti dalam hatinya selalu ada aja yang salah. Mereka melihat sebuah kondisi menjadi suatu hal yang negatif. Orang yang tidak dipenuhi dengan ucapan syukur, mau ketemu dengan orang walaupun mungkin orang itu baik, dia pasti akan mulai curiga dengan orang tersebut. Orang yang tidak mengucap syukur dalam hidupnya, segala sesuatu yang berkat yang Tuhan berikan atau kebaikan yang dia terima, dia akan memandangnya menjadi sesuatu yang negatif. Mengucap syukur itu akan membuat iman kita juga terus kuat dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Dengan ucapan syukur itu membuat sikap hati kita percaya bahwa ada selalu kebaikan Tuhan dalam kondisi yang sedang tidak baik. Dan mengucap syukur itu akan terus membangun iman kita, membuat iman kita terus bertumbuh untuk menghadapi setiap hal kenyataan yang tidak baik. Ada 4 hal yang kita pelajari pada saat ini dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan kita sama-sama merefleksikan diri kita ketika Yesus ada dalam kehidupan kita. Dari 4 hal ini, apa yang sudah ada dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah tinggal di dalam Dia? Apakah kita sudah mengizinkan Tuhan untuk manunggal bersama kita? Dan kemudian apakah kita sudah berakar dan kita dibangun dalam iman yang benar, di dalam dasar yang benar? Dan kemudian apakah kita sudah mengalami pertumbuhan, mengalami pertambahan iman yang semakin teguh,
sesuai yang diajarkan. Seperti kita mengikuti ibadah, seperti kita mengikuti komsel, seperti kita mengikuti komunitas-komunitas rohani, seperti kita mungkin mengikuti seminar-seminar atau kegiatan-kegiatan rohani yang lain. Itu akan terus menumbuhkan iman kita karena kita terus diisi, diajar oleh firman Tuhan. Dan apakah hati kita sudah melimpah dengan ucapan syukur? Bukan berbicara tentang kondisi hati kita, tapi apakah hati kita dalam kondisi baik atau tidak, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita terus sama-sama belajar apapun kondisi kita saat ini. Saya tidak tahu apa pergumulan dari teman-teman semua. Maka teman-teman sedang bergumul mungkin dalam studi teman-teman. Teman-teman yang saat ini mau masuk ke kuliah, apakah ada pergumulan di situ? Mau ambil jurusan apa nih? Atau mungkin nanti biaya kuliahnya gimana? Aku lagi mau apply untuk beasiswa mungkin. Ada rasa kekhawatiran. Mari kita sama-sama belajar dari Paulus, dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini. Mari kita semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Semakin berakar kuat dalam Tuhan. Bukan berarti kita tidak bertindak. Kita tetap bertindak, kita tetap belajar, kita tetap apply beasiswa. Kita tetap mempersiapkan diri untuk mengikuti mungkin UMPTN. Atau mungkin saat ini teman-teman sedang ada dalam pergumulan dalam jenjang karir. Kita tetap belajar mengupgrade diri kita untuk ilmu-ilmu, mengikuti pelatihan-pelatihan supaya kita terus diperlengkapi. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita memiliki iman kepada Tuhan, maka kita pun juga akan terus bertindak untuk mengupgrade diri kita. Saya pastikan kita melakukan semuanya. Kita tetap melibatkan Tuhan dan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sebagai penguasa yang berdaulat dalam kehidupan kita. Dan ketika keberhasilan datang, dan ketika Tuhan menganugerahkan kebaikan, menganugerahkan kesuksesan dalam hidup kita, ketika iman kita dibangun di atas dasar yang benar, justru ucapan syukur yang muncul, bukan kesombongan yang muncul, bukan rasa percaya diri yang berlebihan yang muncul, tapi justru semakin kita merendahkan diri kita dan kita mengucap syukur dan kita berkata, Tuhan, semuanya adalah karena anugerah Tuhan, aku hanyalah hamba, biarlah hanya kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupanku. Amin. Mari bersama kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat segala kebaikan. Terima kasih untuk segala anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Di masa muda kami mau belajar. Untuk kami semakin menguatkan iman kami. Di masa muda kami mengucap syukur bahwa kami telah bertemu dengan Kristus sebagai juru selamat kami. Dan biarlah lewat pertemuan kami dengan Tuhan, kami mau Engkau menjadi penguasa dalam hidup kami. Dan kami mau mempergunakan masa muda kami untuk terus berkarya, menjadi berkat bagi orang-orang lain, menjadi berkat bagi teman-teman kami. Kami mau mengambil bagian untuk berdoa. Mungkin bagi ada guru kami yang belum mengenal Tuhan. Mungkin ada keluarga kami yang belum mengenal Tuhan. Mungkin orang tua kami belum mengenal Tuhan. Atau mungkin ada saudara-saudara kami yang belum mengenal Tuhan. Kami mau mengambil bagian, kami mau mendoakan mereka. Kami mau mengambil bagian untuk menjadi saksi lewat kehidupan kami. Lewat studi kami, lewat karir kami, lewat pekerjaan kami. Kami mau bekerja, kami mau belajar dengan sungguh-sungguh, kami mau belajar dengan penuh tanggung jawab. Supaya lewat prestasi yang Tuhan berikan buat kami, lewat keberhasilan, lewat karir yang Tuhan percayakan kepada kami, kami boleh bersaksi bahwa semuanya adalah karena kebaikan Tuhan. Bukan oleh karena kuat dan gagah kami. Bukan oleh karena kepintaran kami. Karena hikmat, karena kepandaian, itu semua datangnya dari Tuhan. Itu semua adalah berkat yang Tuhan berikan buat kami. Ajar kami untuk kami terus semakin berakar kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami mau memberikan waktu kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami mau memberikan waktu kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kami mau memberikan waktu kami untuk berdoa, memiliki saat-saat pribadi dengan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kami memiliki kekuatan. Hanya di dalam Tuhan kami memiliki pengharapan. Hanya di dalam Tuhan kami memiliki jawaban atas setiap permasalahan kami. Biarlah kami terus melihat Tuhan sebagai Raja penguasa dalam kehidupan kami, yang berdaulat sepenuhnya. Apapun kondisi kami, apapun masalah yang sedang kami hadapi, apapun yang kami sedang jalani, kami mau tetap berkata Tuhan itu baik. Kami mau tetap berkata Tuhan bekerjalah, Tuhan sertai, Tuhan pimpin dalam tiap langkah kami. Kami bersyukur buat saat ini Tuhan. Terus meteraikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Terus meteraikan setiap kebenaran firman yang Tuhan sampaikan buat kami.
Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berada dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Thank you and God bless you. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.